Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan. Bisa dilihat di playlist. Bisa kita bertemu, bagian 14, novel Kehilangan karya Poppy Novita. Dedi, Irsya berseru dan langsung berlari menghampiri. Halo boy, Daniel menunduk, memeluk Irsya lalu mengangkat tubuhnya. Duh, entek banget. Mulai sekarang harus makan yang banyak ya, biar lebih berisi badannya, biar keren kayak Dedi. Irsya tersenyum mengangguk. Daniel, aku berjalan mendekat. Jantungku berdetak kencang, sambil menoleh ke sana sini. Kamu ngikutin aku? Iya, jawabnya santai. Pergi dari sini sekarang, geramku. Santai aja, aku cuma mau nganter makanan buat Irsya kok. Dedi bawa makanan, Irsya bertanya. Yaps, Dedi bawain soto Betawi. Irsya suka soto kan? Suka. Turun dulu. Irsya diturunkan, lalu Daniel kembali membuka mobil dan mengambil beberapa bungkus plastik. Aku sedari tadi gelisah, menoleh ke sana kemari, takut kalau tiba-tiba Mas Anjar kembali. Ayo makan bareng Dedi, Irsya berseru ketika menerima makanan tersebut. Nggak bisa Irsya, aku menyahut dan mendekat. Kenapa? Dedi harus pulang karena ada urusan, Daniel menjawab. Irsya makan sama mama ya. Itu Dedi beliin 2 buat Irsya dan mama. Makasih, tukasku. Sekarang kamu boleh pulang. Tentu, dimakan ya. Setelah itu, Daniel mengusap rambut Irsya. Dedi pulang dulu ya. Irsya mengangguk. See you. Besok? Dedi usahain. Irsya tersenyum lebar. Daniel pun mulai masuk mobil. Mobil telah menyala dan Daniel membuka kaca. Lalu tersenyum melambaikan tangan. Irsya membalas antusias. Sempat kulihat Daniel melirik ke arahku walau sekilas, meninggalkan desir di dada tanpa bisa kucegah. Irsya terlihat lahap memakan soto Betawi dari Daniel. Walau awalnya enggan aku suapi, tapi perlahan dia mulai membuka diri. Semoga aku bisa mendapatkan kembali hati anakku sendiri. Selesai makan, Irsya memilih langsung ke kamar dan aku pun pergi ke atas untuk mandi. Semoga dinginnya air bisa memberikan sedikit kesejukan di kepala. Entah mengapa aku benar-benar lelah. Tentang Irsya, tentang Daniel, tentang Mas Anjar, tentang perjanjian apa yang dibuat oleh ayah dan Mas Anjar, tentang masa lalu yang kembali menyeruak menyakitkan, tentang penyesalan karena telah mengabaikan Irsya, dan tentang banyak hal lainnya yang terus berdesakan menyesaki kepala. Bisakah Daniel pergi saja? Bisakah Mas Anjar menyayangi Irsya layaknya dia menyayangi Bagas? Bisakah Irsya tak secanggung dan setakut itu padaku atau Mas Anjar? Bisakah kami memiliki keluarga normal yang saling menyayangi satu sama lain? Bisakah aku hidup normal seperti wanita lain? Pertanyaan penting lainnya adalah, benarkah aku bahagia menikah dengan Mas Anjar? Benarkah aku sudah betul-betul mencintainya? Apakah Mas Anjar juga mencintaiku dalam arti sesungguhnya? Cinta? Dari dulu sepertinya aku paling bodoh untuk urusan perasaan. Bisa saja selama ini aku membohongi hati sendiri demi bangkit dari keterpurukan. Bisa saja ketukan pintu di kamar mandi membuatku kembali dari pikiran yang telah melayang dari tadi. Dira, aku mematikan keran air. Kamu mandi lama banget? Sebentar lagi, seruku membalas. Setelah itu buru-buru aku menyelesaikan sebelum Mas Anjar marah. Marah. Dari dulu Mas Anjar suka marah dengan hal-hal kecil. Dan aku selalu memaklumi karena takut. Entah apa yang aku takutkan. Takut jika Mas Anjar menceraikanku, atau takut orang tuaku murka lagi saat ketika mereka susah-susah mencarikan lelaki yang mau menikahi anaknya yang telah hamil, malah disia-siakan. Hasilnya selama bertahun-tahun aku hanya bisa pasrah dengan segala perintah dari Mas Anjar.
Lalu, benarkah selama ini aku mencintainya? Aku mau ngomong sama kamu. Adalah ucapan yang kudapatkan saat baru saja keluar dari kamar mandi. Mas Anjar duduk di tepi ranjang dengan tatapan datar. Ya ngomong aja, Mas. Kamu bilang ke ibu kalau aku mukulin Irsya. Aku ingin bilang tidak. Tapi kalau Mas Anjar tahu bahwa Irsya sendiri yang cerita, maka Irsya yang akan terkena masalah. Aku cerita apa adanya, jawabku kemudian. Harus ya, apa-apa cerita sama orang tua. Kamu udah jadi istri, udah punya keluarga sendiri. Jadi kalau ada apa-apa sama rumah tangga kamu, gak perlu cerita ke orang tua lagi. Ibu telepon nanyain Irsya, dan aku jawab apa adanya. Apa aku salah? Orang tua kamu kayaknya sayang banget sama Irsya ya. Semoga gak lupa kalau cucunya bukan cuma Irsya. Dan semoga Mas juga gak lupa kalau anak Mas bukan cuma Bagas. Mas Anjar bangkit dari duduknya, lalu mendekatiku dengan tatapan tajam. Ada apa sama kamu? Ucapnya saat ada di hadapanku. Bukannya sebelumnya kamu juga gak sepeduli itu sama Irsya? Jangan bilang hanya karena aku mukul dia, kamu jadi berubah. Sejahat-jahatnya aku, dan seburuk-buruknya aku sebagai ibu, aku tetap punya hati nurani sebagai sosok ibu, Mas. Ibu yang gak rela jika anak yang dilahirkannya dipukuli walau sama suami sendiri. Jadi karena itu kamu semakin berani melawanku. Di mana letak aku melawan kamu, Mas? Bukannya selama ini aku selalu nurut sama kamu. Makanya itu, beberapa hari ini kamu mulai berani dan gak nurut lagi. Aku bukan boneka piaraan yang harus nurut-nurut gitu aja. Aku capek. Kamu tahu, Mas? Lihat Irsya nangis kesakitan bikin hati aku ikut sakit. Lihat Irsya natap aku dengan tatapan terluka itu rasanya sakit banget. Dia terluka karena aku. Karena aku gak pernah peduli sama dia. Karena aku gak pernah nganggap dia. Karena aku selalu mengesampingkan dia. Karena aku hanya peduli sama Bagas. Padahal dia juga anak aku. Anak yang lahir dari rahim aku. Kuusap kasar air mata yang jatuh di pipi. Mas Anjar diam. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Aku cuma mau kamu kasih perhatian yang sama ke Irsya. Aku cuma mau kamu juga sayang ke Irsya. Aku cuma mau kamu nganggap Irsya adalah anak kamu. Itu aja, Mas. Kenapa aku harus ngelakuin itu? Aku menatap tak percaya dengan ucapan Mas Anjar. Karena kamu adalah ayahnya. Irsya butuh kasih sayang kita. Terutama kamu, Mas. Bukan aku yang menghamilimu. Kenapa harus aku yang bertanggung jawab menjadi sosok ayah untuk anak kamu? Mas, Irsya bukan anakku. Tanpa bicara lagi, Mas Anjar pergi begitu saja meninggalkanku. Tubuhku lemas seketika. Marah, benci, dan muak menjadi satu. Tak ada yang bisa kuharapkan dari suamiku. Irsya tak akan pernah bisa mendapatkan sosok ayah jika selamanya kubiarkan ia tinggal di sini. Tapi aku juga tidak mungkin melepaskannya dan memberikan pada Daniel. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kuraih ponsel di tas, lalu dengan cepat mengetik pesan pada Daniel. Bisa kita bertemu? Lanjut ke bagian 15. Daniel tinggal di apartemen tak jauh dari rumahku. Fakta yang membuatku tercengang. Karena katanya dia sudah tinggal di sana sejak 3 tahun lalu. Semenjak menyelesaikan kuliahnya di Universitas Semarang, Daniel langsung pergi ke Jakarta. Alih-alih bekerja, dia justru tanpa sengaja melihatku di salah satu mall. Dan sejak saat itu, dia terus mencariku. Katakan kenapa dulu kamu gak mau mengakui? Tanyaku mengalihkan ceritanya. Aku sudah di apartemen Daniel sejak setengah jam lalu. Aku yang memaksanya memberikan alamat, dan tanpa pikir panjang aku meluncur menemuinya. Sendirian dan tanpa pamitan pada Mas Anjar. Di sini aku hanya ingin mengeluarkan kesakitan pada dia yang seharusnya bertanggung jawab. Usiaku baru 19 tahun, Ra. Aku terlalu takut untuk menikah. Mungkin bukan perkara menikahnya,
Tapi bagaimana caraku bicara pada orang tuaku? Dan kamu gak mikir gimana aku harus bicara pada orang tuaku? Daniel tertunduk bersama helaan napas yang terdengar berat. Aku mendengus kasar. Aku harus menerima tamparan dan pukulan dari ayah. Aku harus menerima caci maki darinya. Dan paling menyakitkan, aku harus menerima tatapan kebencian dari ibu. Didiamkan. Untuk kemudian dinikahkan tanpa aku mengenal sosok calon suamiku itu. Kamu tahu bagaimana tersiksanya aku, Dan? Aku minta maaf. Kalau kata maaf bisa mengembalikan harga diri dan luka yang kualami selama bertahun-tahun, mungkin dengan mudah aku akan memaafkan. Daniel terdiam. Dia duduk dengan terus tertunduk, dan helaan napas berat terus terdengar. Sekarang kamu datang, mengakui kalau Irsya adalah anak kamu. Menemui Irsya dan memberikan perhatian. Apa kamu pikir itu semua bisa menghapus semua kebiadaban kamu, Dan? Aku cuma gak rela Irsya diperlakukan demikian oleh suamimu. Itu bukan urusan kamu. Bukannya dulu kamu gak mengakuinya? Bukannya dulu kamu pun pergi gitu aja? Membuatku semakin merasa bahwa aku memanglah gadis kotor yang memang pantas untuk ditinggalkan. Aku menyesal, Ra. Aku menyesal. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam penyesalan. Selalu dihantui rasa bersalah. Dan aku pergi karena bingung, takut, ngerasa bersalah. Tapi juga gak tahu harus gimana. Melihatmu depresi dan selalu ingin bunuh diri, membuatku semakin bingung. Aku pergi untuk berpikir sejenak. Saat kembali, kamu sudah pergi. Gak ada yang tahu kamu di mana. Aku minta alamat kamu ke siapapun yang punya, termasuk pengurus kampus. Tapi saat dapat, aku lagi-lagi bingung harus ngapain. Pengecut, dengkusku. Iya, aku memang pengecut. Keberanianku datang saat aku tahu kalau Steffi yang sengaja naruh obat perangsang ke minumanmu. Aku marah besar ke dia saat itu. Aku benar-benar gak nyangka. Dan saat itu juga, aku datang ke rumah kamu di Kudus. Aku datang, Ra. Tapi rumahmu kosong. Mereka bilang kamu udah nikah dan pindah. Aku menelan ludah susah payah. Apa katanya? Daniel datang. Ya Tuhan, takdir macam apa ini? Seketika itu aku frustasi. Aku gak tahu mau gimana lagi. Di kampus aku gak seaktif sebelumnya. Aku meninggalkan banyak kegiatan. Aku lebih sering menyendiri dan menjauhi semua teman-temanku. Bahkan Steffi, aku gak tahu harus cerita apa tentang dia. Steffi, wanita jalang itu, dia yang menjadi dalang dari semua penderitaanku. Harusnya dia yang menerima hukuman setimpal. Di mana dia sekarang? Geramku. Rasa ingin menghancurkan wajah mulusnya dan memaki-makinya kasar. Daniel menggeleng. Dia udah gak ada. Hah? Dia udah meninggal bunuh diri 2 tahun setelah kejadian malam itu. Dahiku mengernyit. Apa yang terjadi? Dia dilecehkan oleh 5 orang preman saat pulang dari diskotik dalam keadaan mabuk. Lalu tubuhnya dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Dan setelah kejadian itu, yang kudengar dari dia sering berusaha bunuh diri. 2 bulan setelahnya, yang ku tahu dia hamil. Dan dia bunuh diri. Apa aku harus bahagia sekarang? Sepertinya iya, karena pelaku kejahatan itu telah menerima karmanya. Steffi menerima karmanya dengan cara lebih mengerikan, Ra. Aku memalingkan wajah saat Daniel memandangku. Dan aku, entah ini juga karma atau bukan. Tapi rasa penyesalan dan rasa bersalah terus menghantuiku saat dulu sampai sekarang. Aku meliriknya tajam. Itu tidak sebanding.
Aku tahu, ini gak seberapa dibandingkan penderitaan Ra. Sekali lagi aku minta maaf. Aku mendengus kasar. Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Aku cuma mau Irsya disayang dan diperlakukan layaknya seorang anak. Aku tahu kamu gak mengharapkan kehadirannya. Tapi aku yakin kamu masih punya hati nurani sebagai seorang ibu. Aku hanya diam. Tapi hati selalu sakit saat mengingat bagaimana aku memang tak pernah menginginkan kehadiran Irsya. Bagaimana aku memperlakukannya selama ini. Dan rasa penyesalan ternyata memang sesakit ini. Berjanjilah untuk menyayangi dan membahagiakannya. Dia gak bersalah dan gak punya dosa apa-apa sama kamu, Ra. Yang patut kamu salahkan hanya aku. Caci aku sepuas kamu. Beri tahu aku semua penderitaan kamu, karena itu cukup buatku semakin sakit karena menyesal. Setetes air mataku akhirnya terjatuh juga, dan tak kuasa tetesan lain ikut serta. Luka di hati bagai robek lagi, sakitnya berkali-kali. Pelan Daniel mendekat, lalu memelukku erat, hingga tangisku semakin pecah. Beritahu aku apa yang harus kulakukan sekarang, Ra. Beritahu aku caranya menyembuhkan luka di hati kamu. Bukan aku, tapi Irsya. Sekarang Irsya yang jauh lebih penting dibandingkan kebahagiaanku. Bagaimana caranya aku bisa membahagiakannya kalau suamiku sendiri tak pernah menganggap Irsya anaknya? Ku lepas pelukan, lalu mengusap wajah secara kasar. Masih dengan sesenggukan aku berucap, temui Irsya sesering mungkin. Berikan kasih sayang dan perhatian padanya, layaknya seorang ayah pada anak. Sungguh? Daniel terkejut. Irsya gak pernah ngedapetin itu selama ini. Kuharap kamu bisa ngasih itu semua ke dia. Dengan senang hati, senyumnya melebar. Semoga keputusanku ini bukanlah kesalahan. Daniel mengantarku sampai di gerbang perumahan sekitar jam 2 malam. Kemudian aku berjalan sendiri untuk sampai ke rumah. Langkahku pelan, dengan pikiran melayang. Bukan takut nanti Mas Anjar akan marah besar karena aku pergi tanpa pamit dan pulang dini hari. Tapi karena keputusan membiarkan Daniel masuk di kehidupan Irsya. Bagaimana kalau Mas Anjar tahu? Aku mendengus kasar. Peduli apa jika dia tahu? Toh dia juga tak acuh pada Irsya. Tak pernah menganggap Irsya anaknya. Walau tak pernah sekalipun keluar dari mulutnya di depan Irsya langsung. Tetap saja perlakuannya sudah mencerminkan segalanya. Dari mana aja kamu? Adalah sambutan yang kudapatkan saat membuka pintu rumah. Mas Anjar duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Nyari angin, jawabku asal. Kamu bukan lagi cewek ABG yang kalau suntuk lalu keluyuran seenaknya. Kamu punya anak yang mesti kamu urus. Aku capek, Mas. Aku mau istirahat. Anindira Ardiningrum. Langkahku terhenti. Ku dengar langkah Mas Anjar mendekat lalu berdiri di hadapanku. Kamu kenapa semakin berani ya? Kamu udah gak ngehargain aku lagi? Ya Tuhan. Aku lelah harus adu mulut tengah malam begini. Tubuhku letih. Bisakah kasih pengertian pada suamiku ini? Anindira, desisnya dan terdengar semakin geram. Aku capek banget, Mas. Bisa gak berantemnya besok lagi? Kepalaku sakit. Dan aku langsung kembali melangkah. Tapi langkahku kembali terhenti saat ku dengar ia berkata, andai bukan karena perjanjian sialan itu, sudah ku ceraikan kamu.